Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Martin Odegaard dikabarkan mendapatkan bayaran lebih besar dari klubnya saat ini Arsenal ketimbang jika harus tetap memperkuat klub asalnya Real Madrid. Rabu 27 Januari 2021 kemarin, Arsenal resmi merampungkan proses peminjaman Odegaard dari Real Madrid. Gelandang asal Norwegia itu dipinjam hingga akhir musim ini. Odegaard meminta kepada Real Madrid untuk kembali meminjamkannya ke klub lain karena ia tidak puas dengan jatah bermain yang ia dapatkan di tim asuhan Zidane. Media Norwegia VG mengabarkan bahwa selama memperkuat Arsenal, Odegaard mendapatkan gaji senilai 110.000 pound sterling atau kurang lebih 2,1 miliar rupiah per pekan. Artinya hingga akhir masa peminjamannya nanti, Odegaard bakal menerima bayaran dengan nilai total mencapai lebih dari 2 juta pound sterling. Angka tersebut kabarnya masih lebih besar dari nominal gaji yang didapatkan Odegaard jika ia bertahan di Real Madrid pada sisa akhir musim ini. Ada dua faktor utama yang membuat Odegaard menjatuhkan pilihannya ke Arsenal, yakni Mikel Arteta yang langsung menghubunginya serta rayuan dari Dani Ceballos. Berbicara dengannya menjadi faktor penting kepindahan saya ke sini. Dia adalah manajer yang top dan saya menyukai idenya. Bagaimana filosofi sepak bolanya dan juga kepribadiannya. Dia memberikan perasaan yang luar biasa kepada saya dan saya merasa jadi pemain yang penting di sini. Arteta punya peran yang krusial, kata Odegaard. Kebersamaan Real Madrid dengan Sergio Ramos nampaknya akan segera berakhir setelah proses negosiasi kontrak baru sang pemain kembali menemui jalan buntu. Bek 34 tahun itu belakangan kerap digosipkan akan pergi dari ibu kota Spanyol karena kontraknya di Real Madrid akan segera berakhir di penghujung musim ini. AS mengklaim bahwa Real Madrid berupaya untuk mempertahankan Sergio Ramos, namun usaha mereka sejauh ini menemui kegagalan. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi Ramos dan Real Madrid berjalan sangat alot. Ada dua penyebab alotnya kontrak ini. Yang pertama adalah masalah durasi kontrak dan kedua gaji. Pihak Real Madrid dilaporkan kesulitan untuk memenuhi tuntutan Ramos yang dinilai terlalu tinggi sehingga negosiasi berjalan buntu. Buntunya negosiasi kontrak dengan Real Madrid ini membuat Ramos mulai berdiskusi dengan klub lain. Menurut aturan Bosman, pemain dengan kontrak yang kurang dari 6 bulan habis sah untuk membuka pembicaraan dengan klub lain. Itulah mengapa agen Ramos dilaporkan tengah menggelar diskusi dengan beberapa klub top Eropa yang meminati jasa sang bek. Menurut gosip yang beredar, sejauh ini Ramos berpeluang pindah ke Prancis. Ia dilaporkan tengah menjalani negosiasi yang intens dengan pihak PSG. Kondisi finansial Real Madrid masih memprihatinkan. Menurut laporan terbaru dari klub, utang kotor Real Madrid naik menjadi 901 juta euro atau setara 15,3 triliun rupiah. Nominal utang kotor Real Madrid sangat besar. Namun jumlah utang kotor Los Blancos itu tidak seburuk yang dicatatkan rival abadi mereka Barcelona. Kondisi finansial Real Madrid terguncang akibat pandemi virus corona. Ketidakhadiran fans ke stadion berpengaruh besar terhadap pemasukan klub yang jelas melorot tajam. Seperti dilansir Sport Bible, kesulitan keuangan yang dialami Real Madrid sudah terlihat dari aktivitas di bursa transfer musim panas 2020. Zinedine Zidane sama sekali tidak mendapatkan tambahan amunisi baru. Real Madrid merilis laporan nominal utang yang sangat besar itu dalam pertemuan umum tahunan. Menurut Sports, utang kotor Real Madrid hanya kalah dari Barcelona yang mencapai 1,2 miliar euro atau setara dengan 20,4 triliun rupiah. Juara Spanyol tersebut memiliki utang bersih 355 juta euro atau setara dengan 6,5 triliun rupiah. Dengan 114 juta euro atau setara dengan 1,94 triliun rupiah diantaranya untuk renovasi Santiago Bernabeu. Sembari menunggu renovasi selesai, Real Madrid berkandang di Stadion Alfredo Di Stefano. Target Real Madrid Eduardo Camavinga menyatakan dirinya bahagia di Rennes dan menginginkan sebuah kontrak baru di klub Ligue 1 Prancis itu. Camavinga yang akan menjalani penampilan ke-50 di Ligue 1 itu berkembang sebagai salah satu pemain muda paling menarik di Eropa. Pada tahun lalu ia menjadi debutan termuda di Prancis dengan mencetak gol termuda sejak 1914. Di usianya yang baru 18 tahun, Camavinga sudah diminati sejumlah klub besar Eropa, di antaranya Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen. Dan kini ia menjadi incaran dari Los Blancos. Ketika masih melatih PSG, Thomas Tuchel pernah mengaku ingin merekrut Camavinga. Namun sang pemain mengganti agen pada akhir tahun lalu. Dan kini Tuchel sudah tidak menangani tim dan baru saja ditunjuk sebagai manajer Chelsea. Kontrak Camavinga saat ini akan berakhir pada 2022 dan muncul rumor kalau dia berpeluang untuk dilepas. Namun untuk sementara waktu, pemain muda ini akan tetap bertahan di Rennes. Direktur olahraga Rennes, Florian Maurice, pernah mengatakan pada musim lalu kalau klub tidak akan menjual Camavinga, bahkan dengan harga 80 juta euro.
Pergantian agen saya, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi. Kita tidak boleh fokus pada itu saja. Saya memiliki kepercayaan pada orang tua saya. Cukup sederhana. Apakah saya bisa menekan perpanjangan kontrak? Ya, bisa saja. Jika Anda ingin berbicara hal itu, ada ayah saya. Kalian para jurnalis yang selama ini berbicara tentang kepergian saya, tapi saya 100% fokus kepada klub, kata Kamavinga. Kamavinga pernah mengatakan rasa bahagianya di Rennes pada September lalu, setelah ia kabarnya menolak minat dari sejumlah klub pada musim panas 2020. Real Madrid akan meladeni Levante di Stadion Alfredo Di Stéfano dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol 2020-2021. Madrid bakal membutuhkan perjuangan ekstra jika ingin mengamankan poin penuh. Levante berada di performa yang bagus, tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di semua ajang. Terkini Levante menghantam tuan rumah Real Valladolid 4-2 di babak 16 besar Copa del Rey. Namun Real Madrid percaya diri menatap laga ini. Pasalnya setelah gagal di Supercopa de España dan Copa del Rey, Real Madrid bangkit dengan menggilas tuan rumah Deportivo Alavés di La Liga akhir pekan lalu. Tanpa didampingi pelatih Zidane yang positif COVID-19, Real Madrid menang 4-1 di kandang Alavés. Madrid kini memiliki 40 poin dari 19 pertandingan di peringkat kedua. Madrid tertinggal 7 poin di belakang pemimpin klasemen sementara Atletico Madrid yang baru memainkan 18 laga. Madrid harus menang jika ingin terus mengejar sang rival sekota. Pada pertemuan pertama di La Liga musim ini pada pekan kelima, Real Madrid menang dengan skor 2-0 di kandang Levante. Madrid menang lewat gol-gol Karim Benzema dan Vinicius Junior. Mampukah Real Madrid menekuk Levante dan mengamankan poin maksimal? Real Madrid belum beranjak dari situasi sulit pada musim 2020-2021 ini. Bukan hanya performa yang belum stabil, Real Madrid juga dihadapkan pada badai cedera yang cukup pelik. Real Madrid sendiri akan bersua Levante pada pekan ke-21 La Liga Spanyol 1-30 Januari 2021. Sejumlah kabar buruk pun datang untuk Real Madrid pada sesi latihan. Dikutip dari Mundo Deportivo, sejumlah pemain kunci Real Madrid absen selama sesi latihan. Madrid hanya punya 16 pemain utama di tim utamanya. Sergio Ramos kembali absen dari sesi latihan karena cedera. Ramos sebelumnya sempat berlatih di lapangan, tetapi berpisah dari pemain lain. Dani Carvajal dan Lucas Vazquez juga dipastikan absen. Selain itu ada nama Fede Valverde dan Rodrigo yang juga belum sembuh dari cedera. Nacho Fernandes pun belum sembuh dari COVID-19. Zidane pun belum pulih dari COVID-19 sehingga belum mendampingi tim. Real Madrid punya skuad yang minim pada musim 2020-2021 ini. Mereka melepas sejumlah pemain awal musim lalu. Gareth Bale, James Rodriguez hingga Dani Ceballos harus angkat kaki dari Madrid. Sedangkan pada Januari 2021, sejauh ini Real Madrid telah melepas Luka Jovic dan Martin Odegaard dengan status pinjaman. Sementara belum ada tanda-tanda dari Real Madrid akan membeli pemain baru. Madrid mempromosikan beberapa pemain muda dari tim Castilla untuk menambah kekuatan di musim ini. Hanya saja mereka belum memberikan kontribusi yang signifikan. Kontrak Karim Benzema di Real Madrid tinggal menyisakan 18 bulan lagi. Artinya masa bakti Karim Benzema di Santiago Bernabeu bakal berakhir pada Juni 2022. Sejak didatangkan dari Olympique Lyon pada musim panas 2009, Karim Benzema telah menjelma menjadi mesin gol mematikan bagi Real Madrid. Benzema menjadi pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah El Real dengan torehan 264 gol dari 537 pertandingan di berbagai ajang. Musim 2020-2021 menjadi musim ke-11 Benzema membela Real Madrid, dan penyerang asal Prancis itu masih menjadi pilihan utama dalam strategi Zidane. Mendapat kepercayaan memimpin lini depan Madrid, Benzema mampu mendulang 10 gol dari 17 penampilan di La Liga Spanyol 2020-2021. Benzema total telah mengumpulkan 15 gol dari 24 pertandingan di berbagai ajang musim ini. Namun tanda-tanda penyerang berusia 33 tahun tersebut akan bertahan di Santiago Bernabeu tidak juga terlihat. Dilansir Bolasport.com dari Sport, Benzema dikabarkan enggan untuk menambah durasi kontraknya bersama Real Madrid. Laporan Sport menyebutkan bahwa Benzema merindukan Lyon, di masa kecilnya dan tempat dia melakukan debut sebagai pemain profesional sebelum panggilan datang dari Florentino Perez. Kembali ke Lyon selalu ada dalam hati benak Benzema. Hal itu turut diungkapkannya oleh agen sekaligus temannya Karim Zaziri. Hasrat Benzema adalah ingin kembali ke Prancis dan memperkuat Lyon sebelum dirinya gantung sepatu. Alasan tersebut menjadi sinyal kuat Benzema menolak kontrak baru yang kemungkinan akan disodorkan Madrid. Sebuah keputusan sentimental mengingat dirinya memiliki ikatan dengan Lyon. Di atas segalanya, Karim Benzema ingin kembali bermain untuk Lyon saat dia masih dalam kondisi bugar dan dapat menjadi bagian penting dari klub yang kini bermarkas di Stadion Groupama tersebut. Pelatih PSG Mauricio Pochettino mulai menggoda Sergio Ramos untuk bergabung dengannya.
Pochettino memastikan bahwa Ramos berada di klub dengan obsesi menang jika bergabung dengan PSG. Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid kini berada di ujung tanduk, sebab kontraknya dengan Los Blancos akan berakhir pada Juni 2021 dan belum ada tawaran kontrak baru. Pihak Real Madrid disebut tidak bersedia mematuhi tuntutan gaji yang diminta Ramos. Madrid pun menunda tawaran untuk membuat proposal kontrak baru pada sang kapten. Sergio Ramos sudah berusia 34 tahun dan akan merayakan ulang tahun ke-35 pada Maret nanti. Ramos memang tidak muda lagi, tetapi dia masih berada di level yang prima. PSG bersama Pochettino membuka tangan lebar-lebar jika Ramos ingin bergabung. Kami lihat dalam beberapa bulan ke depan, di PSG Ramos akan menemukan klub besar dengan obsesi selalu menang. PSG adalah salah satu klub terbesar di dunia, kata Pochettino. PSG sendiri diyakini sangat ingin mengontrak Sergio Ramos. PSG butuh pemain senior seperti Ramos usai ditinggal Thiago Silva yang pindah ke Chelsea. Selain mencari pemimpin, PSG juga membutuhkan magis Ramos untuk menjadi juara Liga Champions. Bersama Madrid, Ramos telah meraih 4 gelar Liga Champions dan hadir pada laga-laga krusial.